Sahabat Running Plan, nih lucu kan? Pasti penasaran deh ini namanya apaan, ya kan? Nanti saya akan kasih tahu namanya apa. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dan mendoakan dulu. Semoga hari ini dan ke depan kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Nah sahabatku, kita mulai ya. Penasaran kan sama yang satu ini apa? Ini adalah jenis kaladium juga. Namanya kaladium rabbit. Nah, kalau asumsi saya kenapa dikatakan kaladium rabbit? Tuh, lihat bentuknya. Wah, dia goyang-goyang. Bentuknya itu persis sekali dengan telinga rabbit atau telinga kelinci. Lucu ya? Nah, fitur khas dari kaladium rabbit ini adalah daunnya yang memanjang. Dia daunnya cenderung lebih memanjang. Tuh, ya panjang ya. Dan dia mempunyai ini nih. Ininya nih lebih kelihatan dibandingkan dengan kaladium lainnya. Kalau kaladium lainnya, bentuk telinganya ini tuh lebih lebar. Nah, kalau ini tuh lebih lancip. Seperti persis sekali telinga kelinci. Makanya disebutnya kaladium rabbit. Nah, lalu bagian venasi tengahnya, kalau diperhatikan itu warnanya adalah pink atau merah muda. Nah, warna merah muda ini juga menjadi salah satu ciri khas dari si kaladium rabbit. Nah, lupa kan saking banyaknya. Lumayan loh sahabat, saya menghafal nama-nama kaladium ini, walaupun kadang-kadang mungkin masih ada nama-nama yang hampir mirip ya, yang jenis satu dengan jenis lainnya. Nah, kalau misalkan memang ada yang seperti itu, sahabat bisa sampaikan sama saya ya. Taruhlah di kolom komentar. Oke, lanjut mengenai fitur kaladium. Nah, si warna semburat pinknya ini yang ada di tengah ini dia lebih dominan atau tidak terlalu dominan ya. Karena apa? Karena dia warna venasinya itu berubah secara otomatis. Saya lihat dulu. Jadi warna venasi daunnya itu mengikuti dengan warna daunnya. Yang warna pink, warna tengahnya itu dia berwarna pink, berwarna merah muda. Tapi ketika ke samping sudah warna hijau, maka venasinya pun mengikuti warnanya hijau. Nih, kalau sahabat bisa perhatikan belakangnya juga dia warnanya sih sama, dominan hijau semua. Jadi warna pinknya itu tidak tembus ke belakang. Nah, berbeda dengan kaladium lainnya, yang warna pinknya ini pasti tembus kan ke belakang kan. Nah, kalau ini enggak, ini hanya di permukaan aja. Tuh, bisa lihat kan, bandingkan kan? Tuh, antara yang venasinya, antara yang permukaan atas dan juga permukaan bawah. Bisa dilihat bahwa mereka itu warna pinknya tidak tembus sampai ke belakang. Oke, itu jadi ciri khas salah satu kaladium rabbit ya, selain bentuknya. Nah, lanjut. Untuk batangnya sendiri dia warnanya cenderung hijau kecoklatan ya. Hijau kecoklatan, kalau menurut saya sih hijau kecoklatan. Nah, untuk kaladium rabbit ini sendiri, nih bisa dilihat tuh sahabat warnanya. Cenderung hijau kecoklatan. Aduh, ini tinggi-tinggi banget ya. Tuh hijau kecoklatan. Nah, untuk spesies yang jenis ini sendiri, saya sih belum menemukan yang daunnya itu bisa tumbuh sangat besar ya. Sangat besar sekali saya belum, karena saya juga belum mendapatkan seperti itu. Tapi saya lagi mencoba metode-metode yang biasa saya lakukan untuk menghasilkan daun-daun yang besar. Nah sahabat, tapi bisa jadi kemungkinan juga bahwa dia sebenarnya bisa sangat besar, bisa besar seperti daun-daun kaladium lainnya. Nanti kita coba ya, beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi saya akan infokan sama sahabat semua kalau daun kaladium rabbit saya sudah sangat besar. Oke, terus selanjutnya fitur apa ya yang menarik dari kaladium rabbit ini?
Kurang lebih sih itu ya, yang paling menarik itu adalah bentuknya aja sih, bentuknya itu lucu banget. Dia memang kenapa katakan Caladium rabbit ya, mungkin seperti rabbit ya. Kalau untuk nama botani dari kultivarnya sendiri saya belum tahu pasti, tapi nanti ketika saya tahu saya informasikan sama teman-teman. Nah, oke, lanjut mengenai perawatan. Perawatan sama seperti Caladium lainnya. Dia tuh nggak rewel, nggak susah, lumayan bandel ya yang jenis yang ini, karena memang dia warna cerahnya itu sangat sedikit, warna cerahnya hanya aja di tengah saja. Nah, jadi boleh sekali kalau misalkan memang udah kehabisan tempat yang mendapatkan sinar matahari full, ya udah boleh taruh di teras aja, tapi teras yang terang ya, teras yang cukup terang. Untuk apa? Supaya kebutuhan mataharinya tercukupi sehingga dia dapat berfotosintesis dengan baik. Nah, selanjutnya untuk media tanam. Nah, ini kebetulan saya baru reporting. Tadinya dia ini jadi satu tuh, tapi karena saya lihat nih ya, muncul banyak anakan baru nih. Dia cepet banget kalau untuk si rabbit ini. Nih, ini baru hanya beberapa minggu dia udah muncul anakan baru ya. Nah, ini juga sama nih. Dia sudah muncul anakan baru. Nah, makanya ini saya pisahkan menjadi 2 pot. Supaya apa? Supaya si anakan ini, tunas ini dapat tumbuh, terkonsentrasi pertumbuhannya ke sini. Ini makanya jadinya lebih cepat nih. Tuh, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan nih, media tanam yang baik itu bisa memacu pertumbuhannya mereka. Nah, saya menggunakan sekam bakar dicampur cacahan andam ya. Saya sekam bakar campur cacahan andam. Tapi kalau sahabat nggak punya, nggak usah pusing. Sekam bakarnya, andamnya bisa diganti dengan tanah organik juga boleh. Tapi perbandingannya harus diperhatikan. Kalau bisa, karena dia sangat suka sama air dan medianya harus poros, kalau bisa perbandingannya minimal 1:1 antara sekam bakar dan juga si tanah organiknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk media tanamnya. Nah, kalau untuk penyiraman itu sesuaikan saja frekuensinya, intensitasnya. Kalau musim hujan, sahabat bisa menyiramnya di sela-sela ketika dia nggak hujan. Tapi kalau misalkan musimnya musim normal atau kemarau ya, Indonesia kan cuma punya 2 musim tuh, musim hujan sama musim panas. Nah, kalau musim panas sih saya cenderung menyiram mereka 2 kali sehari, karena mereka suka sama air. Tapi balik lagi sama media tanamnya ya, kalau media tanamnya itu terlalu cepat memadat, biasanya sih yang cepat memadat itu yang dominan tanah ya, dominan tanah. Lebih baik intensitas penyiramannya dikurangi, bisa diganti dengan spray pada si daun-daunnya saja. Nah, tapi kalau media tanamnya poros seperti yang saya pakai, nah sahabat semua bisa menyiramnya 2 kali sehari. Oh iya, mengenai penyiraman ya, penyiraman sendiri itu fleksibel lah ya sahabat, sama juga seperti media tanam. Jadi benar-benar sahabat itu harus mengetahui media tanamnya apa untuk mengetahui kapan sih kita harus menyiram. Nah, itulah kenapa saya mengelompokkan hampir seluruh jenis tanaman saya itu saya menggunakan media tanam yang poros, supaya saya lebih mudah untuk mengontrol kadar kelembapan sih dari media tanamnya. Jadi saya tahu, karena kalau media tanam yang terlalu cepat memadat seperti tanah biasa, nah itu kita agak agak sulit untuk mengontrol si media tanamnya, apakah dia cukup basah, cukup lembab, karena kan dia di dalam ya gitu kan. Tapi kalau media tanam seperti ini jelas saya sudah bisa mengontrol kapan dia harus disiram, kapan dia harus minum, atau kapan kita harus stop untuk penyiraman. Nah, seperti itu sih kurang lebih sahabat. Jadi nggak ada salahnya mengelompokkan tanaman-tanaman sahabat sesuai dengan jenisnya, mana mereka yang membutuhkan air lebih banyak, lebih sering, atau mana mereka yang membutuhkan air tidak terlalu sering. Dan yang paling pokok yaitu dia media tanamnya harus seragam ya, untuk tetap poros ya. Oke, lanjut sekarang. Habis penyiraman sudah, pupuk yang lainnya sih saya kasih B1 kaladium lainnya. Nah, ini boleh juga diberikan B1 untuk merangsang pertumbuhan akar ya, sehingga dia dapat menyerap nutrisi makanan serta oksigen dengan lebih baik. Nah, kurang lebih itu aja
tips-tips perawatan dari saya. Nah, terus udah gitu trik untuk membesarkan daun pasti sahabat semua udah tahu ya, dengan memotong atau memangkas bagian-bagian terluar dari tanaman kaladium kita. Dari dahan-dahannya ini yang bagian terluar kita bisa pangkas, sisakan 1 atau 2 daun. Tapi kalau mau ekstrim 1 daun boleh, jangan habis semuanya ya, jangan habis semua agar dia bisa tetap melakukan proses fotosintesis untuk merangsang pertumbuhan si umbi dan akar juga. Nah, ataupun 2 daun lebih aman. Nah, nanti tunas yang baru itu biasanya akan tumbuh lebih besar daun-daunnya. Ini juga saya lagi nunggu nih, kira-kira dia lebih besar apa enggak ya. Kurang lebih kayak gitu sih sahabat tuh kaladium rabbit ini. Kaladium yang sangat unik, cantik dan juga menarik. Nah sahabat, nantikan episode kaladium lainnya dari Trending Plant. Apapun tanaman kita, jangan lupa untuk merawatnya dengan baik dan juga penuh kasih sayang, karena nanti mereka akan bahagia dan tumbuh dengan sangat subur. Oke sahabatku, salam sehat dan bahagia selalu.